Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jelaskan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit bagian ketiga, yaitu kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Kenaikan titik didih dikatakan mendidih satu larutan atau zat cair dikatakan mendidih jika tekanan uap jenuhnya, tekanan uap jenuh dari permukaan zat cair ini sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan zat cair. Jika tekanannya sama, maka dikatakan mendidih. Titik didih normal dari suatu zat cair ialah suhu di mana tekanan uap jenuhnya sama dengan 1 atmosfer. Misalnya air mendidih 100 derajat Celcius, artinya pada tekanan 1 atmosfer, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi mendidih ada hubungannya dengan tekanan uap udara. Nah, kalau kita ingin mendidihkan air di daerah dataran rendah dan dataran tinggi, tentunya titik didihnya akan berbeda. Nah, kenaikan titik didih ini sebanding dengan konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka kenaikan titik didih juga akan semakin besar. Kita ambil contoh. Yang pertama kita masak air saja, ya. Ini pelarut. Kemudian di sini ada air sama mie, kita anggap sebagai larutan. Nah, dengan wadah yang sama, volume yang sama, ya, dengan panas yang sama, maka kita akan bisa mengamati siapakah yang akan mendidih lebih dulu, ya. Nah, pada tekanan 1 atmosfer, suhu 100 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer ya, air ini mulai mendidih dan suhu yang sama 100 derajat Celcius, larutan ini masih belum mendidih karena dia masih belum mencapai 1 atmosfer. Ya, untuk mencapai 1 atmosfer dari larutan itu temperaturnya harus dinaikkan. Nah, selisih antara titik didih dari pelarut ini dan titik didih dari larutan disebut sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, sekarang kita perhatikan diagram PT-nya, tekanan dan temperaturnya, ya. Ingat di sini yang warna ungu adalah garis pelarutnya, sedangkan yang hijau adalah larutan. Kita lihat pada suhu 100 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, ya. Air ini mulai mendidih karena sudah mencapai 1 atmosfer, ya. Jika tekanan udaranya adalah 1 atmosfer. Nah, pada suhu yang sama 100 derajat Celcius, larutan itu belum mendidih karena dia belum mencapai tekanan 1 atmosfer. Supaya dia mencapai tekanan 1 atmosfer, maka suhunya harus dinaikkan ke sini. Suhunya harus dinaikkan. Nah, sehingga dia sudah mencapai tekanan 1 atmosfer. Ini disebut sebagai titik didih larutan atau TB. Sedangkan yang ini 100 adalah titik didih pelarut air. Nah, selisih antara TB dan TB0 dan TB itu disebut sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Kenapa sih dikatakan kenaikan? Itu karena titik didih dari larutan itu lebih besar bila dibandingkan dengan titik didih dari pelarut murninya, ya. Nanti kalian bisa bereksperimen sendiri di rumah, ya, seperti yang tadi memasak air, yang satunya memasak misalkan larutan gula dengan wadah yang sama, volume sama, panas yang dihasilkan juga sama. Nanti akan dilihat mana yang akan mendidih lebih duluan, air atau larutannya. Nah, sebagai eksperimen seperti itu di rumah. Nah, menurut hukum Beckmann dan Roth bahwa kenaikan titik didih itu berbanding langsung dengan molalitas, sehingga kenaikan titik didih delta TB itu sebanding dengan molalitas dikalikan dengan KB, di mana KB adalah etapan kenaikan titik didih molal. Nah, KB ini datanya
sesuai dengan pelarutnya. Kalau pelarutnya air, maka harga KB-nya 0,52 ya. Jadi harga KB ini adalah suatu tetapan, dan tetapan ini datanya sesuai dengan pelarut yang digunakan. Seperti itu. Terima kasih untuk kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.